Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, banyak akhir-akhir ini para penonton saya itu menghubungi saya menanyakan tentang Mas, apakah bisa membuatkan warangka. Nah, baik warangka yang ukir ataupun warangka yang biasa gaya Solo atau juga gaya Jogja sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini seperti ini saya ada warangka baru. Ada warangka baru gaya Man Solo. Kayunya kayu tilesium nginden seperti ini. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari warangka baru dengan garap yang bagus dan juga kayunya bagus. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi. Ini pun juga bisa menjadi sebuah jawaban bagi teman-teman yang menanyakan, Mas, apakah bisa membuatkan warangka di situ? Ya bisa saja, karena di sini sahabat, nggak tahu kenapa untuk akhir-akhir ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang warangka, yaitu membuat warangka dan juga menserviskan warangkanya. Dan juga sobat, tidak lupa juga mereka pun juga ada yang bertanya tentang warangka ukir. Nah, warangka ukir salah satunya yang paling banyak ditanyakan adalah warangka scan sobat. Nah, scan untuk tombak, kalau ini adalah miliknya salah seorang pelanggan saya dari kota Palembang. Ini untuk tombak-tombak jimatan. Nah, kalau untuk yang tombak yang besar, nah tombak scan yang besar itu pun juga bisa. Silakan kalau Anda pengen ibaratnya itu nyandangi pusakanya, jadi pusakanya biar tambah bagus gitu, silakan, nggak apa-apa. Panjenengan kirim untuk pusakanya ke saya, jadi dikirimkan ke sini dulu sobat, biar apa? Biar nanti sekalian disetel dengan warangkanya. Ini pun juga sudah disetel. Nah, ini warangkanya sudah disetel dengan pusakanya, dan pusakanya saat ini saya warangkan. Nah, jadi ini kosong, jadi tidak ada apa-apanya. Nah, karena warangkanya saat ini posisinya saya warangkan di tukang saya. Dan juga kemarin itu juga banyak yang beberapa dari penonton saya itu juga menanyakan tentang keris semar. Nah, saya kebetulan ini bukan milik saya, ini miliknya adik saya. Ini kapan hari ada yang sebenarnya sudah ada yang menanyakan gitu, sudah deal, tetapi tidak ada kabar selanjutnya. Nah, ini seperti ini, mungkin di antara sahabat ada yang sedang mencari pusaka semar seperti ini, monggo, mungkin ini bisa sebagai sebuah solusi. Dan sahabat, untuk di warangka-warangka yang seperti ini biasanya kalau untuk di saya, biar ada yang mencari itu langsung disetel dengan kerisnya, ada juga yang mencari cuma warangkanya saja. Tetapi kalau untuk di saya lebih bagus Anda kirimkan ke sini. Warangkanya dikirimkan ke sini biar disetel langsung oleh tukang saya. Jadi biar biar klop, biar nanti kembali lagi ke Anda itu sudah siap untuk dikoleksi. Itu kayak gitu sobat. Kalau untuk saya. Nah, itulah kenapa kalau Anda pengen menyandangi pusaka-pusakanya bisa menitipkannya ke saya sobat. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini kalau Anda mungkin selama ini bertanya, Mas Tony, untuk di warangka-warangka yang tidak terpakai itu dikemanain? Nah, ini saya tata di sini sobat. Ini adalah warangka-warangka yang tidak terpakai. Jadi pusaka-pusaka ini, pusakanya saya ganti dengan warangka baru. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini sebenarnya warangka baru sobat, hanya saja belum saya kasih pendok. Ini cendana Jawa, tapi ini motifnya ngepang. Nah, ini motifnya bagus. Nah, ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang Meranggi. Nah, ini nanti kalau di finishing oleh tukang saya, maka saya yakin ini kita akan panggiling dengan warangka ini sobat. Ini nanti biar saya masih mencari untuk pusakanya, kira-kira dibuatkan untuk di pusaka yang mana gitu loh. Nah, ini saya kalau ada warangka bagus gitu, meskipun belum ada kerisnya, biasanya itu saya beli sobat. Kalau ada dananya, mending saya tabung, jadi dicelengin buat investasi. Sebenarnya gini, pusaka itu ada juga yang bilang bahwasanya pusaka itu bisa dipakai juga sebagai bahan investasi. Ya memang ada betulnya juga, bahkan warangka kayak gini pun juga sebenarnya bisa. Ini kalau seumpama saya jual, sebenarnya ini juga laku ini sobat, tetapi saya tahan dulu, jadi saya mau pilih-pilih. Nah, kayak gini nih, ini kalau kita melihat di sini seperti ini. Nah, ini kan warangkanya bagus ini. Nah, ini kan warangkanya bagus. Ini kalau nggak salah termbalu. Nah, termbalu iras ini sobat. Dan ini adalah warangka lawasan.
Ini kerisnya adalah keris sinom. Keris sinom pamornya pamor udan, Mas. Untuk saat ini posisi kerisnya ini saya buatkan warangka baru. Kenapa, Mas Tony? Itu kan masih bagus. Kenapa kok dibuatkan warangka baru? Jadi gini, antara pusaka dan juga ini warangkanya, ini dia condong lelehnya. Warangka dengan kerisnya condong lelehnya ini berbeda. Jadi yang sini dia berada di sini, yang satunya lagi, nah kepala gonjonya dia mendelep atau apa ya, agak ke dalam gitu loh. Jadi tidak bagus. Kalau menurut saya itu tidak bagus, meskipun ini adalah warangka gawannya. Nah itu kayak gitu. Kalau untuk saya biar enak dipandang, meskipun ini bagus, warangkanya bagus dan kerisnya pun juga bagus karena pamornya memang pamor udan, Mas. Tetapi kalau tidak pas gitu, kalau tidak pas itu menurut saya kok kurang gitu loh, kurang di hati tuh ada yang ganjel gitu loh. Jadi untuk di bagian buntutnya sini, buntut gonjonya itu dia berada pas di sini, tetapi untuk di bagian depan gonjonya dia agak ke dalam sini, sahabat, karena condong lelehnya. Jadi mungkin gitu, mungkin zaman dulu waktu membuatnya itu apa ya, tidak diukur dulu. Jadi kemiringan atau condong leleh dari kerisnya itu tidak sesuai dengan gandarnya, sobat. Nah itu akhirnya terus saya ganti. Nah ini sebenarnya pusat apa, warangkanya bagus-bagus di sini, sobat. Oh ya, di sini saya juga ingin menunjukkan kepada Anda bahwasanya kemarin itu ada yang menanyakan tentang pedang, sobat. Karena kemarin itu kan saya baru saja mewarangi dari beberapa pusaka-pusaka saya, yang mana salah satunya adalah ada pedangnya, sobat. Nah ini coba kita akan melihatnya di etalase. Nah ini beberapa di antara keris-keris koleksi pribadi saya ada di sini, sobat. Nah, kalau yang ini, kalau untuk yang ini adalah beberapa koleksi pusaka yang bagus-bagus. Nah, sebenarnya semuanya bagus, tapi yang ini pilihan. Nah, lalu kalau yang ini tidak pilihan, Mas Tony. Nah, kalau yang ini tetap apa ya? Karena saya kalau memahari pusaka pun juga tetap memilih. Kalau yang ini pun juga bagus-bagus, hanya saja untuk yang ini sebagian besar, sobat, untuk di warangkanya adalah warangka gawannya. Nah, sebagian besar seperti itu. Kalau yang ini kebanyakan warangkanya sudah banyak yang saya ganti. Jadi saya lihat untuk di kerisnya ini sebenarnya keris bagus, tetapi warangkanya jelek, akhirnya terus tak ganti gini seperti ini, sobat. Nah kalau yang di sini nih, ini kebanyakan sudah banyak yang diganti untuk di warangkanya. Tetapi kalau untuk yang di sini, sobat, nah untuk yang di sini ini masih apa ya, masih lebih banyak yang belum tak ganti. Nah ini meskipun sama-sama bagusnya. Nah ini kalau untuk yang ini pilihan koleksi pribadi saya ini, sobat. Nah jadi mungkin gini, Mas, kalau yang untuk pribadi, koleksi pribadi, apakah dimaharkan? Ya dimaharkan kalau maharnya cocok, udah gitu saja. Karena juga ada yang gini, wah ini yang bagus-bagus tidak dimaharkan. Sebenarnya tetap dimaharkan, sobat, gitu loh. Karena beberapa dari koleksi-koleksi pribadi saya pun juga sebenarnya sudah banyak yang termahar. Oke, sobat, kita akan lanjutkan untuk mereview dari dua buah pedang. Nah di sini ini yang kemarin itu saya review sebenarnya. Ini saya review. Nah, ada juga kemarin yang menanyakan tentang warangka pedang, sobat. Nah, warangka pedang apakah bisa membikinkan Mas Tony yang seperti punya sampean gitu? Ya bisa. Kalau untuk di semuanya lah. Warangka biasa, entah itu Gayaman Jogja, Gayaman Solo, ataupun juga ladrang, ataupun juga beranggah, atau ladrang capu, warangka ukir, atau warangka pedang seperti ini bisa. Silakan Anda kirimkan pusakanya ke saya biar nanti di setel sekalian oleh tukang warangka saya, sobat. Nah ini kalau seperti ini kan akhirnya jadinya bagus. Warangka ini warangka sudah saya ganti. Jadi ke warangkanya kemarin itu dia kalau nggak salah untuk di ini sarungnya ini berlapis perak, tetapi sudah jelek. Jadi kurang apa ya, kurang artistik gitu loh, sobat, kurang bagus gitu kalau menurut saya. Akhirnya terus saya ganti. Tetapi untuk di gagangnya ini, nah gagangnya ini sebenarnya saya suruh ganti untuk di tukang saya, tetapi tukang saya mempunyai ini pendapat lain, Mas. Untuk di gagangnya itu masih bagus, jadi tidak perlu saya buatkan. Ini gagangnya estimasinya tanduk ini, sobat. Nah ini seperti ini nih.
Nah, jadinya kan bagus kalau kita memiliki koleksi pusaka, lalu kita rawat dan kita ragati. Dalam artian kita ragati itu kita bersihkan warangkanya ataupun juga dibuatkan baru warangkanya. Itu kan sama saja dengan ngeragati atau membiayai atau memodali gitu. Sama halnya dengan istri itu, kalau kita modali, ya itu pasti istrinya akan jadi cantik. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya, sobat. Nah, ini yang sampai hari ini saya masih belum tahu kira-kira ini pamornya pamor apa. Jadi karena di dalam buku yang saya saya miliki, pamor yang seperti ini kok kayaknya tidak ada gitu loh. Nah, ini kalau untuk di zaman dulu, pamor-pamor itu sebenarnya juga banyak, dan juga dapur-dapur yang aneh-aneh itu kalau zaman dulu saya sangat yakin banyak. Karena apa, sobat? Karena untuk di buku itu mungkin dicetaknya tahun berapa gitu, tahun-tahun ibaratnya itu tahun-tahun belakangan saja. Tapi kalau untuk yang era-era seperti kayak Singosari, era-era Majapahit itu kan, kalau boleh saya bilang kayaknya itu dapurnya itu banyak, tidak melulu yang ada cuma di buku saja. Jadi untuk di jenis-jenisnya, nah jenis-jenisnya itu pun juga banyak, sama halnya dengan pamor, sobat. Nah, kalau kita melihat seperti ini, coba Anda amati ini, sobat. Ini pamornya ini dia bulat tapi memanjang, berada di bagian tengah, jadi dia bulat memanjang. Sedangkan di bagian pinggirnya dia ada semacam kayak apa, pagar betisnya itu ya, bulat-bulatannya kayak gini. Nah, dia berada di bagian pinggir, nah kayak gini. Sedangkan di bagian tengah dia itu bulatnya itu dia memanjang. Nah, kira-kira gitu, kira-kira ini masuknya di pamor apa, sobat? Nah, bolak-baliknya pun juga sama. Nah, di pinggir-pinggirnya ini ada bulatan-bulatannya. Nah, ini adalah salah satu dari jenis apa ya, pamor yang terbilang cukup langka kalau menurut saya, sobat. Dan untuk di dapurnya sendiri, kalau nggak salah ini dapur apa ini, sobat? Apa ya, pedang suduk atau apa ini? Ini bagus loh ini. Dan saya sangat yakin mungkin dulu pemilik dari pedang ini mungkin orang yang terpandang atau juga orang kaya, karena dari sarungnya sudah terbuat dari perak. Nah, dari perak, dan juga untuk di handle-nya atau gagangnya ini dia terbuat dari tanduk, sobat. Nah, ini keren ini. Ini kalau kita memiliki koleksi pusaka seperti ini kan jadinya bagus. Saya sebenarnya itu pengen punya apa ya, punya keinginan gitu loh, bahwasanya saya ingin mengumpulkan sebuah pusaka berjumlah 100, yang mana itu adalah koleksi pribadi. Terus nanti akan saya buatkan buku katalog, rencananya itu kayak gitu, sobat. Tapi nggak tahu kenapa kalau ada yang koleksi sudah tak simpan gitu, ada saja menanyakan, Mas yang ini berapa, akhirnya terus lepas. Nah, oke sobat, ini untuk di video ini mungkin cukup sekian ya. Jadi jika di antara sobat ini ada yang tahu kira-kira ini masuk di pamor apa, silakan Anda tulis di kolom komentar, sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Karena di sini saya pun juga bukan seorang senior, saya pun juga bukan seorang ahli di dalam Tosan Aji. Itulah kenapa saya banyak kekurangan. Saya banyak kekurangannya. Bahkan terkadang kalau ditanya pun juga terkadang saya juga tidak tahu ini kira-kira masuk di pamor apa, terus dapur apa, kalau yang aneh-aneh itu. Nah, salah satunya pun juga ini yang saya miliki, ini pun juga pamornya aneh nih, sobat. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang kawaruhnya lebih tinggi dari saya dan mengetahui kira-kira ini masuk di pamor apa, silahkan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Untuk di video berikutnya saya akan mengajak Anda untuk mereview pedang juga, sobat. Jadi kemarin kan saya ada 2 pedang yang sudah selesai diwarangi. Nah, untuk di video ini apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.